Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Kesya. Hari ini kita mau devosi sama-sama. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Allahku besar. Ya anak-anak, sebelum kita mulai devosi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat waktu Tuhan hari ini, dan sekarang kami mau berdevosi sama-sama. Kiranya Tuhan yang sertai kami agar kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, judul devosi kita pada pagi hari ini adalah Nabi Elia dan Ibu Janda. Nah, ini kisahnya terdapat di Alkitab di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai 24. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya nanti setelah devosi ini ya. Anak-anak boleh baca. Nah, Ibu Kesya hari ini mau ceritakan kisahnya Nabi Elia dan Ibu Janda. Hiduplah seorang raja namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini mempunyai ratu atau istri ya, namanya itu Ratu Izabel. Ratu Izabel ini adalah seseorang yang bukan penyembah Tuhan. Jadi Ratu Izabel ini menyembah dewa-dewa. Dia menyembah dewa Baal. Nah, karena istrinya Raja Ahab ini menyembah dewa Baal, otomatis Raja Ahab ini juga menyembah dewa Baal. Padahal Raja Ahab ini adalah raja dari bangsa Israel, ya. Nah, suatu hari Nabi Elia yang hidup di zaman kerajaannya Raja Ahab ini berkata kepada Raja Ahab sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia. Jadi Raja Ahab dibilang oleh Nabi Elia dibilang seperti ini, Tuhan akan menghukum bangsa Israel dan bangsa Israel akan terjadi kelaparan yang besar ya di bangsa Israel, dan tidak akan ada hujan yang turun sepanjang setahun. Wah, anak-anak coba kita bayangkan bagaimana jika Nias ini tidak ada hujan. Pasti sawah-sawah akan kering, kita akan kesusahan air dan sebagainya. Nah, Tuhan menghukum Raja Ahab dan bangsa Israel karena menyembah dewa Baal seperti itu ya. Nah, lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk boleh bersembunyi di tepi sungai Kerit ya, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, jadi ini di daerah Yordan itu ya. Jadi burung gagak, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk boleh memberikan makanan kepada Nabi Elia. Jadi Nabi Elia di sini tetap dipelihara Tuhan. Nah, bahkan karena benar-benar berdasarkan firman yang Tuhan berikan, ternyata sungai Kerit itu menjadi kering. Kita bisa lihat ya di gambar ya, sungai Kerit ini menjadi kering. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Tuhan bilang kepada Nabi Elia untuk boleh datang ke daerah namanya Surfat. Nah, daerah Surfat ini hiduplah seorang janda, dan biarlah Nabi Elia meminta sepotong roti dan air minum kepada janda tersebut. Nah, anak-anak, kira-kira ketika sedang musim kelaparan dan tidak ada hujan di daerah itu ya, bangsa Israel itu, apakah ibu janda itu mau memberikan sepotong roti dan air minum? Kita lihat ya. Nah, ternyata ibu jandanya ini hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Nah, bagaimana ya jika Nabi Elia ini makan dari sedikit tepung dan sedikit minyak itu? Apakah ibu jandanya ini bisa bertahan hidup? Nah, ibu jandanya ini berpikir ya, dia berpikir, aduh Nabi Elia, jika saya memberikan sedikit tepung dan sedikit minyak kepada engkau, nanti anak saya dan saya akan mati kelaparan. Lalu, tapi yang dilakukan oleh
ibu janda ini dia menuruti firman Tuhan. Akhirnya dia membuat roti itu dan sedikit air yang dia punya untuk diberikan kepada Nabi Elia. Jadi di tengah kekurangan yang ibu janda di Surfat ini miliki, dia tetap dapat memberi kepada Nabi Elia. Nah, lalu firman Tuhan berkata kepada Nabi Elia, sehingga Nabi Elia mengatakannya kepada ibu janda di Surfat itu, bahwa tepung yang ada di dalam kendi, yang ada di dalam tempayan ya, itu kalian bisa lihat ya, itu tidak akan habis, dan minyak juga tidak akan habis, oleh karena janda itu sudah baik hati, sudah memberikan kepada Nabi Elia makan dan minum. Jadi Tuhan selalu memberkati janda itu dan dia tidak akan kekurangan. Nah, anak-anak bisa lihat ya di sini ya. Ternyata ibu janda ini tetap dapat hidup dan anaknya bisa makan roti terus setiap hari tanpa kelaparan, tanpa dia merasakan lapar yang sangat berat gitu ya. Dan minyaknya juga masih ada, tepungnya masih ada di persediaan karena Tuhan yang memberkati. Jadi anak-anak di sini Bu Kesha mau sama-sama mengajak kalian merenungkan, apakah kalian ini masih sulit dalam berbagi kepada teman, kepada orang lain. Nah, kita di sini sama-sama mau belajar ya untuk boleh berbagi. Jika kita punya berkat Tuhan lebih, kita boleh berbagi sama teman kita. Jika kita punya permen 2 gitu ya misalkan, atau jajan 2 gitu, kalian boleh berbagi kepada temannya. Jika kalian ingin membagikannya itu kepada temannya, kita harus sama-sama berlatih boleh memberi kepada orang lain. Jangan kita selalu karena kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, jadi kita harus memberkati juga orang lain. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama belajar untuk boleh memberi dalam kesederhanaan kita, memberi dalam kekurangan kita. Jadi pasti Tuhan mampukan dan Tuhan memberikan berkat yang lebih untuk kita sekalian. Jadi anak-anak, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau boleh ingatkan kami kembali untuk kami boleh memberi Tuhan dalam kekurangan kami. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh memberi kepada teman-teman kami atau kepada orang lain Tuhan di tengah kesederhanaan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau pasti memampukan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan aktivitas pembelajaran kami hari ini, biarlah Tuhan yang tolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Demikian devosi kita, selamat beraktivitas anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.